Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Babat, jangan lupa mampir beli tomat. Jika kalian umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzina habbana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatami anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabi ahyai ajmain wa man tabi'ahum bi imani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 33 Gresik, Bapak Dr. Randes Rohimin MM. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf TU UPT SMP Negeri 33 Gresik, dan tak lupa teman-teman yang saya cintai. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan pesantren Ramadan hari kedua dalam keadaan sehat jasmani, rohani, serta dengan iman dan Islam. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama penyampaian materi puasa, acara kedua ice breaking, acara ketiga penyampaian materi puasa, acara keempat doa sehari-hari, dan yang terakhir penutupan. Demikianlah susunan acara yang insya Allah akan berjalan pada hari ini. Sekarang marilah kita menyimak bersama-sama materi pertama pada hari ini, yaitu tentang puasa yang akan dibawakan oleh Bapak Superno, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Anakku sekalian, peserta pesantren Ramadan yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas masalah makna, hukum, hikmah, dan keutamaan puasa di bulan Ramadan. Ramadan di tengah situasi pandemi menjadikan bulan suci di tahun ini jauh berbeda dengan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun bagi siapa yang mau memahaminya, sesungguhnya momen bulan Ramadan ini senantiasa mampu mendatangkan berbagai keberkahan dan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian, mari kita awali materi kali ini dengan yang pertama adalah makna puasa. Puasa dari kata as-saum yang maknanya secara bahasa adalah menahan diri, yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-imsak. Namun maknanya secara istilah bahwa ibadah puasa merupakan ibadah kepada Allah Ta'ala yang disertai dengan niat, dengan menahan diri dari makan dan minum dan seluruh pembatal puasa sejak terbit fajar kedua sampai terbenamnya matahari, yang dilakukan oleh orang yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Dengan demikian, apabila dijabarkan, maka makna puasa yang pertama adalah puasa merupakan ibadah kepada Allah Ta'ala yang disertai dengan niat, yaitu niat karena Allah Ta'ala dan niat jenis puasanya, apakah puasa wajib atau puasa sunnah. Yang kedua merupakan hal menahan diri dari makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa, yaitu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa.
Yang ketiga, puasa juga menahan diri sejak terbit fajar. Kedua, sampai terbenamnya matahari, yaitu sejak masuk waktu sholat subuh sampai masuk waktu sholat maghrib. Yang keempat, puasa yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, yang dimaksud ini adalah orang muslim, baligh, berakal, mampu, mukim, dan tidak memiliki penghalang-penghalang. Dan yang terakhir, puasa mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu syarat-syarat puasa menurut syariat. Anak-anakku sekalian, peserta pesantren Ramadan yang dirahmati oleh Allah, materi kedua dalam kesempatan kali ini adalah hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam dan hukumnya wajib berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' atau kesepakatan seluruh ulama. Dalam hal ini Allah Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin faidatum ayyana min ukhra. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi anzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin faidatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata wa tukbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa dalam beberapa hari yang telah ditentukan. Maka siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan jauh, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, yaitu orang tua dan orang sakit yang tidak diharapkan lagi kesemuanya, yang tidak mampu berpuasa, jika mereka tidak berpuasa, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin untuk setiap satu hari puasa yang ditinggalkan. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri yang ditinggalkannya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Dalam hal ini Rasulullah SAW juga bersabda, Islam dibangun di atas 5 rukun. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Adapun ijma', maka para ulama kaum muslimin seluruhnya telah sepakat atas wajibnya puasa Ramadan
juga sepakat atas kafirnya orang-orang yang mengingkari atau menentang kewajibannya, kecuali orang bodoh yang baru masuk Islam. Maka ketika itu hendaklah ia diajari, apabila ia terus mengingkari atau menentang, maka ia kafir dan wajib dihukum mati oleh pemerintah sebagai orang yang murtad, karena ia menolak suatu kewajiban yang ditetapkan dengan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', yang termasuk kategori ma'lum bin ad-din bid-darurah, sesuatu yang diketahui sebagai bagian dari agama yang pasti. Anakku sekalian, peserta pesantren Ramadan yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga materi yang akan kita bahas adalah sekilas sejarah tahapan diwajibkannya puasa. Puasa disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Adapun tahapan diwajibkannya, yang pertama diwajibkan pertama kali dalam bentuk boleh memilih apakah berpuasa atau memberi makan setiap 1 hari 1 orang miskin, dan disertai motivasi untuk berpuasa. Tahapan kedua diwajibkan berpuasa dengan aturan bahwa apabila orang yang berpuasa tertidur sebelum berbuka, maka haram atasnya berbuka sampai malam berikutnya. Sedangkan tahapan yang ketiga atau yang terakhir diwajibkan berpuasa dimulai sejak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Inilah yang berlaku sampai hari kiamat. Di antara hikmah pentahapan kewajibannya yang dimulai dari kebolehan memilih apakah mau berpuasa atau memberi makan setiap 1 hari 1 orang miskin adalah agar syariat puasa lebih mudah diterima oleh jiwa manusia. Maka pada akhirnya puasa yang diwajibkan, dan bagi yang tidak mampu boleh menggantinya dengan fidyah, yaitu memberi makan setiap 1 hari yang ditinggalkan kepada 1 orang miskin. Anak-anakku sekalian, peserta pesantren Ramadan yang dirahmati oleh Allah, yang keempat materi yang akan kita bahas kali ini adalah hikmah puasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang penuh dengan berkah, sehingga di antara hikmah dan manfaat ibadah puasa, yang pertama, puasa adalah sarana untuk meningkatkan dan menggawai ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, puasa adalah sarana mensyukur nikmat yang telah diberikan Allah kepada manusia. Dan yang ketiga, puasa merupakan sarana untuk melatih diri, untuk mengkangen jiwa, melembutkan hati, dan mengendalikan syahwat. Hikmah yang keempat, bahwa puasa memfokuskan hati untuk berzikir dan berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah. Sedangkan hikmah yang kelima, puasa menjadikan orang yang kaya semakin memahami besarnya nikmat Allah kepadanya. Yang keenam, puasa memunculkan sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang-orang miskin. Yang ketujuh, puasa menyempitkan jalan peredaran setan dalam darah manusia. Yang kedelapan, puasa melatih kesabaran dan meraih pahala kesabaran tersebut. Karena dalam puasa terdapat 3 macam kesabaran sekaligus, yaitu sabar menghadapi kesulitan, sabar dalam menjalankan perintah Allah, dan sabar dalam menjauhi larangannya. Yang kesembilan, puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan hikmah yang ke-10, puasa terbesar adalah penghambaan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dan peneladanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anakku sekalian, peserta pesantren Ramadan yang dirahmati oleh Allah, yang kelima, yaitu materi yang akan dibahas kali ini adalah keutamaan puasa. Di antara keutamaan ibadah puasa yang kita lakukan kali ini, bahwa puasa adalah jalan meraih ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa adalah sebab dosa-dosa diampuni apabila dikerjakan berdasarkan iman, ikhlas, serta meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, keutamaan puasa adalah pahala puasa melimpah ruah
apabila dilakukan sesuai dengan azab-azabnya. Yang keempat, keutamaan puasa adalah sebagai perisai dari perbuatan yang haram. Yang kelima, puasa juga menjadi perisai dari api neraka. Yang keenam, keutamaan puasa bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari aroma kasturi. Dan yang ketujuh, keutamaan puasa yaitu meraih dua kebahagiaan dengan puasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedelapan, keutamaan puasa adalah masuk surga dari pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Yang kesembilan, berpuasa dan membaca Al-Quran adalah dua amalan yang akan memberi syafaat bagi pemiliknya di hari kiamat. Dan yang ke-10, keutamaan puasa adalah doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, peserta pesantren Ramadan yang dirahmati oleh Allah, puasa Ramadan ternyata merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh umat muslim. Sehingga untuk mengetahui bahwa puasa Ramadan merupakan kewajiban, ternyata keutamaan puasa Ramadan telah didalilkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Dalil-dalil keutamaan puasa Ramadan tersebut, yang pertama yaitu Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini merupakan dalil pertama keutamaan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, Man shoma Ramadana imanan waqti Syaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa man qama lailatal qadri imanan waqti Syaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, Rasulullah juga bersabda di dalam hadis, setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Sebab orang yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Dan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh bahwa mulut orang yang berpuasa lebih harum dari aroma kasturi. Yang keempat, dalil puasa Ramadan yaitu Rasulullah SAW juga bersabda, Rabb kita Azza wa Jalla berfirman, puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka, dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Dalil yang kelima dalam puasa, Rasulullah SAW juga bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu, hendaklah ia segera menikah, karena menikah itu akan lebih mendukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Dalil yang keenam, Rasulullah SAW bersabda, sungguh di surga ada sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan yang akan dimasuki di hari kiamat oleh orang-orang yang berpuasa. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk darinya selain mereka. Dikatakannya pada hari kiamat,
Mana orang-orang yang berpuasa, maka mereka pun bangkit untuk masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Tidak seorang pun yang bisa masuk darinya selain mereka. Apabila mereka telah masuk, pintu tersebut ditutup, maka tidak seorang pun yang bisa masuk darinya. Dalil yang ketujuh, Rasulullah SAW juga bersabda, amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Amalan puasa berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan amalan membaca Al-Quran juga berkata, aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan memberi syafaat. Dalil yang ke-8, Rasulullah SAW juga bersabda, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah doanya orang tua. Yang kedua adalah doanya orang yang berpuasa. Dan yang ketiga adalah doanya orang musyafir. Anakku sekalian, peserta pesantren Ramadan yang dirahmati oleh Allah, demikian materi yang saya sampaikan yang berkaitan dengan makna, hukum, hikmah, dan keutamaan puasa di bulan Ramadan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat, menjadi teladan, mendorong kita untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga semua amalan yang kita lakukan oleh Allah diterima dan menjadikan kita menjadi masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oh iya, jangan lupa 3M-nya. Oke, sekarang kita akan bermain ice breaking. Kalian ikuti instruksi aku ya. Kalau aku bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau aku bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau aku bilang malam, kalian tepuk 3 kali. Oke. Sekarang kita coba pagi, siang, malam. Oke. Mudah bukan? Level yang pertama, pagi, siang, malam. Oke, mantap. Level yang kedua, pagi, siang, Oke. Level yang ketiga, kalian lebih semangat lagi ya. Oke. Siang, pagi, malam, siang. Level yang keempat, malam, pagi, malam, siang. Oke. Dan yang terakhir, level kelima. Ayo semuanya, pagi, siang, malam, siang. Oke, sudah selesai. Semoga kalian terhibur ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Udah lama ya kita nggak ketemu, dan karena kita udah lama nggak ketemu, aku jadi penasaran gimana kabarnya kalian. Tapi sebelum aku tanya gimana kabarnya kalian, aku pengen ketika aku tanya, halo teman-teman, apa kabar? Kalian jawab, alhamdulillah, saya sehat. Yes. Halo teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah. Jadi, di ice breaking hari ini aku bakal ngajakin kalian untuk bermain game. Nama gamenya adalah game tebak gambar. Jadi nanti aku bakal kasih kalian foto, dan di dalam foto tersebut ada potongan tubuh hewan. Jadi kalian nanti bisa nebak, oh ini hewan ini gitu. Kita bakal main asik-asikan aja, kita tebak-tebakan. Oke, kita mulai gamenya. Ini foto yang pertama. Ayo coba tebak, kira-kira ini hewan apa? Mungkin ada yang nebak zebra atau kuda.
Oke, gimana? Udah yakin sama jawabannya? Sekarang kita cek apa jawaban kalian bener. Ini jawabannya. Ayo, ada yang bener atau salah semua nih? Oke, sekarang kita lanjut ke foto yang kedua. Coba tebak ini hewan apa? Pasti kalian pada nebak ini gajah, kuda nil, atau badak bercula. Atau apa jawaban kalian yang lain? Tapi sayangnya jawaban kalian salah. Karena yang benar adalah ini. Oke, ini masuk ke pertanyaan yang ketiga dan pertanyaan yang terakhir. Ini fotonya. Kira-kira ini hewan apa? Hewannya ini kayak yang lucu-lucu gitu. Iya gak sih? Kayak panda. Atau jawaban kalian mungkin apa yang lain? Tapi ya sekarang kalian bisa cek sendiri. Jawaban yang benar adalah ini. Nah, setelah ini kalian harus memperhatikan dengan baik ya materi yang akan disampaikan. Kalian simak sampai akhir dan sampai acara berakhir. Tetap semangat semuanya dan semangat belajar di rumah. Assalamualaikum.